Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan proses coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, di sini ada saya sebagai pengamat dengan Bu Dewi Kartikasari sebagai pengamat, Pak Sumardi sebagai coach, dan Bu Cincin sebagai coachee. Baik, proses coaching akan kita mulai. Mohon kawan-kawan Bu Dewi bisa dinonaktifkan mikrofonnya karena tahap pertama akan saya lakukan interview terhadap coach. Yang coach di sini adalah Pak Sumardi. Baik, kita mulai ya Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sumardi? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, habis hujan-hujanan. Tetap jaga kesehatan ya Pak. Ya Bu. Baik, sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai pengamat. Nah, jadi untuk proses coaching ini kita akan melakukan rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaian itu yang pertama, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua, apakah proses coaching sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Dan selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana coachee bisa menanggapi pertanyaan coach. Nah, jangan lupa selanjutnya kita terapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, saya akan bertanya terhadap Pak Sumardi sebagai coach. Ya Bu. Bagaimana kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bapak sebagai coach? Di sini saya ingin mengembangkan tiga kompetensi, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam observasi selama coaching? Secara spesifik saya akan mengembangkan dua, yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan langkah-langkah terbaik dalam mengatasi masalahnya, sehingga dia bisa menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang dimiliki oleh coachee. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Pak Sumardi. Nah, selanjutnya silakan Pak Sumardi melakukan coaching dengan coachee-nya. Dan saya bersama dengan Bu Dewi Kartikasari akan berlaku sebagai pengamat. Terima kasih Pak Sumardi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Semi. Oke, baik. Di sini sudah ada Bu Cincin ya. Assalamualaikum Ibu Cincin, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Apa kabar Bu di sore hari ini? Alhamdulillah baik, suasana juga cerah di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini. Dan kita nggak lama kok Bu ya, cuman beberapa menit saja. Nah, kira-kira apa nih Bu yang mau dibicarakan pada kesempatan sore hari ini? Sebenarnya saya ada hal yang mengganggu pikiran saya beberapa hari ini Pak. Di kelas saya, kebetulan saya wali kelasnya, ini sebenarnya masalah dari kelas 8 belum selesai. Jadi anak-anak ini punya kebiasaan buruk, yang mereka ini suka ikut komunitas STM, di mana komunitas ini yaitu komunitas stok mobil truk gitu. Jadi sering nggak sekolah. Iya, jadi sering nggak sekolah gara-gara stop mobil gitu. Jadi nyetop mobil,
Mereka ini ikut naik, kemudian Mhm. berhenti di mana, nanti balik lagi ikut truk lagi, begitu, Pak. Oalah, seperti itu toh. Oke, Pak. jadi pembicaraan kita, percakapan kita hari ini adalah akan membahas tentang anak-anak itu tadi ya, Bu, ya? Yang nggak Iya. sekolah ya, anak-anaknya? Iya. Karena menyetop mobil, lalu naik dan ikut kemana mobil itu berangkat, berjalan, seperti itu, Bu, ya? Iya, betul sekali, Pak. Itu merupakan hobi kali ya? Aneh juga mereka tuh Enggak. ya, Bu. Itu punya gengnya, Bu, ya? Iya, ada komunitas gitu. Kalau untuk perempuannya namanya ladies. Mmm. Kemudian ada yang laki-laki juga? Iya. Kalau yang Nah, perempuan itu kan banyak. yang mengganjal pikiran Ibu tuh yang seperti apa sih, Bu? Ya mereka ini kan masih remaja ya, Pak, ya. Apalagi Mmm. yang perempuan. Jadi saya tuh cemas takut terjadi apa-apa dengan mereka. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Apalagi kan mereka ini sudah kelas 9, harusnya fokus ke sekolah. Tapi malah ikut yang beginian, gitu, Pak. Betul betul. Ya bikin cemas sebagai wali kelas ya. Iya, Mhm. betul sekali, Jadi Pak. seharusnya mereka tuh kan seharusnya fokus untuk mempersiapkan ujian atau ujian sekolah ya, karena udah kelas 9 persiapan untuk SMA. Malah Iya. malah, main-main yang seperti itu yang menurut saya tidak ada gunanya, Ibu, ya. Iya, betul sekali itu, Pak. Mhm. Oke, jadi dari pembicaraan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu Cincin dapatkan? Saya di sini ingin Pak, bentar, Pak. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang ingin saya dapatkan, saya itu ingin membantu mereka, Pak. Mhm Saya ingin memotivasi mereka dan mendorong mereka untuk memotivasi mereka sendiri, menimbulkan kesadaran sendiri dari, kesadaran diri mereka, dan saya juga ingin membimbing mereka untuk menentukan masa depan mereka, mau ke SMA atau ke SMK. Kalau dia ke SMK kan mau menentukan jurusannya mau masuk IPA atau IPS gitu, Pak. betul sekali ya, Bu, sebagai wali kelas ya. Nah, menyimak dari hasil pembicaraan kita tadi, minimnya semangat belajar, Bu, ya. Iya. Siswa Ibu sering bolos, terus tuh jika boleh tahu seminggu berapa kali, Bu, ini anak-anak ini nggak sekolahnya karena mereka ngikut geng-geng itu? Dan bentuk Eee motivasi yang seperti apa yang akan Ibu berikan nantinya? Seminggu itu biasanya 2 sampai 3 hari tidak masuk sekolah. Wow, itu tanpa Untuk keterangan ya, alfa ya? Iya. Mhm. Hilang lagi, apa nih? Eee, Bentuk motivasi yang akan saya lakukan itu, Pak, mungkin ke depannya saya ingin memberikan pencerahan seperti apa yang mereka lakukan kalau mereka ini rajin sekolah. Ke depannya mereka akan seperti apa gitu. Mhm. Jika hal positif apa yang mereka gali dengan menekuni ekstrakurikuler yang mereka sukai, serta dampak apa yang mereka dapatkan jika terus melakukan hal yang tidak baik ini. Jadi, Mhm. ini adalah upaya saya untuk menimbulkan kesadaran diri mereka gitu, Pak. Oke. Nah, kalau sekarang nih, Bu, ya, kira-kira jika dari angka 1 sampai 10, motivasi dan tingkat kesadaran para siswa di kelas Ibu itu berada di angka berapa nih, Bu? Aduh, kalau menurut saya masih kecil banget, Pak. Ini di angka Mhm. 2 sepertinya, soalnya rela nggak sekolah karena ikut stok mobil ini, gitu, Pak. Jadi, Kecil sekali, Bu, ya? masih Heeh, kecil gimana? banget menurut saya motivasi mereka untuk ke sekolah ini. Jadi mereka lebih mengenyampingkan dunia sekolah, betul gitu, seperti itu, Bu, ya? Iya, betul sekali, Pak. Mhm. Sampai Mungkin mereka mereka juga gimana? mungkin dengan cita-cita saja mungkin mereka lupa cita-cita mereka itu apa, Nah, gitu. heeh, saking mereka asiknya dengan mengikuti geng tersebut ya. Iya, Oke, Pak. tadi kan Ibu sudah memposisikan mereka di angka 2 nih. Nah, sebenarnya Ibu ingin mereka tuh berada di posisi angka berapa sih, Bu, sebagai wali kelasnya Ibu? Sepertinya di angka 7 sampai 8 itu sudah baik menurut saya, Pak. Tapi untuk dari 2 ke 7 sampai 8 itu luar biasa kayaknya usahanya, Pak. Heeh. Nah,
apa saja nih yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya untuk membantu mereka, para siswa Ibu, agar bisa mencapai angka tersebut? Sebenarnya saya ini sudah ada rencana, Pak, Mhm, untuk ke depannya, dengan melakukan pendekatan dan selalu memantau perkembangan mereka, Pak, eee, mhm, agar lebih perhatian lagi mungkin, Pak. mhm. Nah, menurut Ibu, pendekatan atau perlakuan, Ibu tuh yang membuat anak ini merasa diperhatikan itu, terbuka kepada Ibu? Eee, nah itu dia, Pak, sebenarnya saya masih ragu, apakah Mhm, anak-anak ini akan terbuka dengan saya jika saya melakukan pendekatan dengan mereka? mhm. Nah, kalau menurut pengamatan saya, Bu, ya, masih ragu nih sepertinya. Apakah Iya. anak-anak itu sorry, Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu di kelas tadi, anak ini merasa nyaman nggak dengan Ibu sebagai wali kelas? Dengan perlakuan Ibu seperti, apa ke mereka? Mmm, menurut saya sih dengan saya meluangkan waktu untuk menanyakan apakah mereka sedang tidak baik-baik saja atau hal apa yang sedang mereka sukai sebagai bentuk empati saya, sehingga dengan seperti itu, menurut saya mereka akan merasa diperhatikan dan merasa nyaman dengan saya. Selain itu juga untuk menumbuhkan keterbukaan mereka terhadap saya. Mungkin di sela-sela pembelajaran juga saya akan menyisipkan kompetensi sosial emosional gitu, Pak, untuk melatih Mmm, mhm. mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Dan sebagai bentuk observasi saya jika terdapat hal-hal yang membuat mereka merasa sedih. Jika sudah nyaman, maka akan mudah untuk saya memberikan motivasi mereka untuk sekolah, gitu, Pak. Mhm. Nah, tentunya dengan meluangkan waktu untuk sharing tadi ya, Bu, ya, kepada anak-anak tentang apa yang mereka sukai, pembelajaran apa yang mereka sukai, kemudian hal apa saja akhir-akhir ini, membuat mereka merasa yang bisa membuat mereka sedih gitu, Bu, ya, dan juga menyisipkan peningkatan KSE dalam pembelajaran. Ini sebagai bentuk pendekatan yang Ibu lakukan terhadap mereka ya. Nah, Iya. gimana sih, Bu, Ibu bisa melihat kemungkinan itu bisa Ibu lakukan? Menurut saya bisa ya, Pak, dengan meluangkan waktu untuk mereka sharing dan meningkatkan mutu pembelajaran. Saya yang banyak belajar dengan pembelajaran berpihak pada murid, tidak hanya untuk menunjang perkembangan belajar mereka, tetapi juga meningkatkan kompetensi sosial dan emosional mereka, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk waktunya, waktu seperti apa yang akan Ibu berikan? Dengan meluangkan waktu untuk sharing secara individu mungkin ya, Pak, pada saat saya jam Mhm. kosong dan pada waktu pembelajaran, saya akan mewujudkan pembelajaran yang terintegritas, pembelajaran sosial emosional begitu, Pak. Oh, yang terintegrasi dengan PSE gitu, Ibu, ya? Heeh. Iya, Nah, kapan itu? secepatnya ya, Pak, rencana saya sih minggu-minggu ini, lebih cepat lebih baik, Pak. Gercep lah, Bu, ya, jangan sampai Iya. terlambat. Nah, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan hangat kita di sore hari ini, Bu? Saya jadi tahu, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk memotivasi siswa saya ini untuk sekolah dan memberikan kenyamanan sehingga mereka dapat terbuka dengan saya, dan mudah untuk saya memotivasi mereka jika mereka sudah terbuka dengan saya, Pak. Oke. Oke, sip, semoga berhasil ya, Ibu, ditunggu cerita selanjutnya. Iya, Heeh. Pak. Terima Terima kasih, kasih. Bu Cincin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Dewi. Langsung saya ya. Ya. Baik, terima kasih dari eh, Mhm.
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di situ saya sudah melakukan coaching ya Bu, melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Tirta, yaitu saya menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Seperti itu Bu. Baik. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan terkait coaching yang sudah dilakukan? Kedepannya saya ingin terus mencoba dan belajar untuk meningkatkan dan memahami kembali tentang alur Tirta Bu. Karena supaya kita kalau sudah sering belajar, sering mempraktekkan, maka kita akan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya bisa mempraktekannya dengan para siswa saya mungkin di sekolah atau dengan rekan-rekan sejawat. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Sumardi dan Bu Cincin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Sandy. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching dari kelompok kami. Yang tadi Pak Sumardi sebagai coach, Bu Cincin sebagai coachee, Bu Dewi Kartikasari, dan saya sebagai pengamat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kita akan mengadakan praktik coaching yang berperan sebagai coachnya yaitu Ibu Cincin Bertasari dari SMPN 1 Belambangan Umpu, kemudian sebagai coachee Bapak Sumardi dari SMPN 1 Belambangan Tangkas, pengamat praobservasi saya Dewi Kartikasari dari SMA Negeri 1 Belambangan Tangkas, dan pengamat lainnya Bu Sandy Nurhayati dari SMPN 1 Satu Atap. Baiklah, Bu Cincin, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadisiplinnya atau present, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu? Mungkin dengan mendengarkan aktif ya Bu. Kalau saya bisa mendengarkan secara aktif, saya akan fokus dan hadir sepenuhnya, sehingga saya bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Yang terakhir Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu coaching saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan dapat merencanakan apa kedepannya yang akan dilakukan, Bu. Baik, silahkan dimulai prosesi coachingnya Bu Cincin dan Pak Sumardi. Saya persilahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Cincin. Selamat sore, Pak. Sore Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kira-kira kita kan mau melakukan coaching ya Pak. Kira-kira apa nih yang mau Bapak bicarakan? Begini Bu, saya ini mempunyai masalah di kelas Bu ya. Saya kan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 8 ABC. Nah, yang jadi permasalahan adalah di kelas 8A masalah pembelajaran, yaitu kurang lebih 2 minggu yang lalu saya melaksanakan PH atau penilaian harian
Saya merasa pembelajaran saya sebelumnya itu sudah maksimal, tapi ternyata yang terjadi ada 50% siswa yang tidak lulus atau di bawah nilai KKM. Jadi, saya merasa, apa ya, Bu, itu sebuah masalah besar bagi saya, Bu, ya. Jadi masalahnya adalah adanya para siswa 50% yang nilainya di bawah KKM. Ada gangguan sedikit, bentar ya Bapak Ibu. Iya. Diganggu bocil. Mhm. Jadi permasalahan Bapak ini terkait dengan hasil dari harian ya Pak ya? Iya, ulangan harian yang tidak lulus sebanyak 50%. Banyak juga Pak. Itu karena kurangnya antusias belajarnya ya Pak ya, sama Iya. kurangnya motivasi anak-anak, betul begitu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Saya merasa sepertinya siswa ini malas belajar dan juga ketika pembelajaran tuh tidak antusias gitu. Ketika pembelajaran mereka tuh asik bermain sendiri, kemudian sering, apa ya, mengganggu teman. Padahal saya sudah membicarakan kepada anak-anak bahwasanya untuk diam ketika pembelajaran sedang berlangsung. Saya tegur mereka juga sudah, Bu. Mereka sebentar diam, selang 5 menit, 10 menit lanjut ribut kembali. Seperti itu, Bu, kejadiannya. Jadi sebenarnya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan seperti apa ya Pak ya? Saya biasanya melakukan pembelajaran tuh ya dengan metode ceramah, kemudian membuka atau mengambil buku paket dari perpustakaan, anak-anak membuka halaman sekian gitu, kemudian saya jelaskan di papan tulis. Tapi dengan seperti itu, saya merasa para siswa ini kurang antusias atau kurang semangat dalam belajar gitu loh, Bu. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan antusias belajar mereka itu hal apa sih yang ingin Bapak lakukan? Nah, untuk mengatasinya saya berencana menggunakan video pembelajaran. Gimana tuh, Bu, menurut Ibu? Kemudian saya juga bisa membuat bahan PPT atau PowerPoint, Bu, ya, untuk saya tampilkan di slide di kelas. Karena saya ingat di sekolah saya itu memiliki satu proyektor yang jarang sekali digunakan. Seperti itu, Bu. Jadi dengan menggunakan proyektor ya Pak ya, terus menggunakan video dan PPT. Kalau dengan metode pembelajarannya sudah seperti apa ya Pak? Ya, metode pembelajarannya nanti rencana saya ketika sudah menyediakan video maka saya bisa menjelaskan, memutar video dari YouTube tentang materi, misalnya kelas 8 itu tentang kalimat perbandingan. Jadi selain saya menjelaskan secara langsung, maka anak-anak juga bisa menyaksikan penjelasan dari video pembelajaran dari YouTube dan juga dari tampilan PPT yang tampilannya tuh mereka sukai dengan penuh warna gitu, nah, Bu. Baik. Jadi dengan hal-hal seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar mereka, betul seperti itu, Pak? Betul sekali, Bu. Harapan saya sih ke depannya ketika anak-anak sudah melakukan KBM atau pembelajarannya dengan menonton video, maka dengan sendirinya mereka bisa meningkatkan motivasi belajar, semangat belajar mereka meningkat. Jadi setelah itu kan mereka dapat memahami materi dengan cepat. Nah, ketika ulangan atau PH, mereka bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Seperti itu, Bu.
Jadi itu rencana ke depannya ya, Pak, ya, dengan Hmm. seperti itu dapat memotivasi mereka dalam proses pembelajaran. Jadi Hmm. rencana Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Ya, saya akan mengajar menggunakan proyektor dan juga menggunakan video dari YouTube plus PPT seperti itu, Bu. Untuk membuat proses KBM itu lebih asik, menyenangkan, dan juga para siswa tuh cepat mengerti materi yang saya ajarkan. Agar tidak monoton, Bu, ya. Jadi kan kalau kita mengajarnya teknik ceramah terus sepertinya monoton, Bu, ya. Heeh. Jadi kita Hmm. tuh harus bisa ya Pak ya, jadi guru yang benar-benar kreatif gitu menciptakan pembelajaran yang tidak monoton agar siswa-siswa ini bisa Hmm. semangat untuk belajar, bisa ada timbulnya motivasi mereka untuk belajar ya Pak ya. Hmm. Kira-kira kapan nih Pak mau dimulainya? Saya berencana mulai besok bisa, karena saya juga sudah ada sih beberapa video karya sendiri, Bu, karya sendiri Mhm. saya di YouTube, tentang Oke. proses pembelajaran. Karena saya dulu waktu pas pandemi itu kan membuat beberapa video pembelajaran, jadi bisa saya tampilkan juga seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kira-kira hal apa sih Pak yang dapat membantu Bapak gitu dalam menciptakan hal Mhm. seperti menciptakan pembelajaran yang Bapak inginkan itu? Hal yang membantu ya bisa kolaborasi antar, rekan sejawat, Bu, yang membantu. Misalnya, eee, kan saya kan masih belajar nih tentang dunia IT atau menggunakan proyektor. Jadi saya bisa, minta tolong kepada salah satu rekan sejawat atau OPS di sekolah saya, Pak Andi, untuk bisa mengajarkan saya bagaimana cara, nganuin proyektornya, seperti itu nah, Bu. Mhm. Oke, jadi, butuh dukungan ya, Pak, ya, dari rekan Hmm, sejawat untuk betul menciptakan sekali. hal yang kita inginkan. Baik, Pak, gimana perasaan Bapak sekarang, terhadap obrolan kita kali ini? Mhm. Alhamdulillah saya merasa lega, saya sudah menemukan solusi terbaik atas permasalahan saya, Bu, ya, dan saya akan mencobanya, menggunakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan juga PPT, dan proyektor di kelas pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar. Oke, Pak, eee, ditunggu ya, Pak, ya, ke Mmm, depannya gimana hasilnya. Saya jadi oke seperti penasaran nih ke depannya gimana. mhm, iya Semoga semoga mhm, semoga, gimana? Mhm. dari hasil coaching ini ke depannya anak-anak Bapak juga bisa termotivasi untuk belajar, kemudian Bapak juga semakin kreatif untuk ke depannya ya, Pak, ya. Amin, terima kasih, Bu, doanya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Seni, saya persilahkan untuk menyampaikan observasinya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya di sini sebagai pengamat kedua akan melakukan interview terhadap coach, yaitu Bu Cincin. Baik Bu Cincin, saya mulai interviewnya ya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang sudah Ibu inginkan? Menurut saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, Bu, ya, di mana saya Ya. menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah menggali coaching untuk, menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Nah, baik. Ada lagi tambahannya, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Eh, ya, kalau gitu saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang kemudian ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai coach terkait dengan coaching yang tadi sudah dilakukan? Menurut saya, Bu, saya ingin lebih memahami dan meningkatkan alur Tirta, Bu. Mungkin dengan mencari referensi kembali tentang alur Tirta ini seperti apa, agar untuk kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, baik terhadap rekan sejawat maupun terhadap
peserta didik saya begitu, Bu. Atau saya bisa melakukan pengimbasan terhadap rekan sejauh saya terkait dengan coaching ini, Bu. Ya baik, terima kasih jawabannya. Sangat bagus ya Bu Cincin. Semoga tujuannya nanti tercapai, bisa menularkan bagaimana alur tirta itu dilakukan, dan kemudian bisa Bu Cincin melakukan pengimbasan terhadap rekan sejawat terkait dengan coaching ini. Ya barangkali itu saja pertanyaan dari saya sebagai pengamat kedua. Saya kembalikan kepada Bu Dewi Kartikasari. Baik, terima kasih Bu Seni Nurhayati. Demikianlah kegiatan coaching kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa sesi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus kali ini saya akan memperkenalkan sebagai pengamat 1 Cincin Dirtasari, pengamat 2 Pak Sumardi, dan sebagai coach Ibu Dewi, dan sebagai coaching itu Ibu Seni. Adapun permasalahan kali ini yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara Anda menyikapi hal ini? Dari permasalahan berikut yang akan dilakukan coaching antara Ibu Dewi dan Ibu Seni. Dan saat ini yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Dewi dan coaching adalah Bu Seni. Baik Ibu Dewi, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apakah pada saat coaching sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, serta tanggapan coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian, adapun prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching, yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ulang Bu. Pada saat proses coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Ibu Cincin. Di dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Bagian mendengarkan aktif, yaitu fokus ya, presensinya ada, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Ibu. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan yang seperti apa ya Bu? Saya ingin coach itu menemukan solusi sendiri, kemudian
sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Bisa dimulai proses coachingnya. Semoga sukses dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan ya Bu ya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Dewi. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol ya, Nak ya. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Ya Bu, tidak apa-apa. Nah, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa, Nak ya? Saya sedang membutuhkan orang yang bisa mendengarkan keluhan saya, Bu. Saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih jika Ibu bisa membantu saya. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya ini masih bingung, Bu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Saya itu merasa kurang nyaman, Bu, pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Jadi, saya ini akhir-akhir ini kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Nah, ini terjadi ketika pelajaran bahasa Inggris. Karena saya merasa guru tersebut sering menyindir-nyindir saya, Bu, kalau di kelas. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Nak? Jadi, ibu bahasa Inggris itu sering bilang kalau di dalam kelas, les bahasa Inggris itu sangat perlu, Nak, untuk melatih keterampilan dan sangat penting supaya pemahaman kita bertambah dalam pemahaman bahasa Inggris. Nah, terus kayak saya kan saya nggak ikut les bahasa Inggris, Bu. Jadi, mungkin saya akan lambat untuk memahami bahasa Inggris. Lalu, bagaimana menurutmu? Ya, sebetulnya benar sih, Bu, apa yang dikatakan beliau. Kalau les bahasa Inggris itu memang sangat penting. Lalu, mengapa kamu tidak ikut les privat, Nak? Tidak, Bu. Masalahnya, saya ini dalam bahasa Inggris sudah dapat nilai jelek. Terus, ibu itu kayaknya memang nggak suka sama saya. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Nak ya? Saya ini pengen dapat solusi, Bu, supaya saya nggak disindir-sindir lagi sama ibu guru bahasa Inggris, dan saya bisa dapat nilai bahasa Inggris yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les itu kan diadakan sore hari. Nah, kalau sore-sore itu saya udah ada latihan, Bu. Jadi saya ikut latihan bulu tangkis buat persiapan lomba. Nah, terus orang tua saya itu pernah bilang nggak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis karena itu sangat penting ya, karena saya memang dipersiapkan untuk lomba, Bu. Baik, menyimak dari obrolan kita tadi, motivasi apa yang ingin kamu peroleh dari gurumu, Nak?
Kalau saya sih pengennya ada motivasi, ya diberikan semangat lah Bu, supaya saya itu bisa mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis aja Bu. Gitu ya. Kalau sekarang kira-kira jika di angka 1 sampai 10, motivasi dan tingkat kesadaranmu berada di angka berapa, Nak? Sepertinya ada di angka 5 Bu. Baik. Tadi Farel sudah memposisikan di angka 5. Di angka berapa yang kamu inginkan, Nak? Ya saya pengennya ada di angka 7 atau 8 gitu Bu. Mungkin itu bisa membuat saya jadi lebih semangat. Bagus. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Buat saya itu dua-duanya penting Bu. Nah, tapi saya belum bisa bagi waktu. Bagaimana? Karena jadwalnya les bahasa Inggris sama latihan bulu tangkis itu berbenturan Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya mau coba nemuin guru bahasa Inggris dulu lah Bu. Terus nanti saya coba bicarakan sama beliau. Kalau bisa, seandainya les privat bahasa Inggris itu, saya belajar dari link video atau catatan materi bahasa Inggris. Jadi supaya saya itu bisa belajar daring dari rumah. Nah, terus nanti saya juga minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu itu saya libur Bu, latihan bulu tangkisnya. Oh, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu, Nak? Insya Allah bisa Bu. Karena saya kan nanti belajarnya bisa pakai laptop atau pakai HP. Alhamdulillah, itu sangat bagus, Nak ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu, Nak? Iya Bu, nanti saya akan coba segera menemui Ibu Guru Bahasa Inggris. Terus saya mau membicarakan permasalahan ini dan saya juga akan berusaha untuk bisa mengatur jadwal, tetap mengikuti les secara daring dan tetap mengikuti les juga di hari Sabtu. Begitu Bu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Jika kamu mampu memanage waktu dengan baik, guru tersebut akan memahami dan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuatkan jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Nah, sekarang kayaknya saya sudah merasa mendapatkan solusi deh Bu. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya sepertinya akan segera melaksanakan yang tadi sudah Ibu berikan pencerahan. Nah, jadi saya juga insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Iya, Nak, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya keluar dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi dan juga Ibu Saini yang sudah melakukan praktek coaching pada kesempatan hari ini. Di sini saya sebagai pengamat 2 tentunya ingin bertanya langsung nih dengan Ibu Dewi selaku coach ya Bu. Pertanyaan pasca observasi. Iya, Pak. Yang pertama adalah apa nih Bu yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Insya Allah sudah sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu menggali koce untuk menggali permasalahan dan solusinya sendiri. Jadi bukan saya yang
memberikan solusi, tetapi iya. saya hanya menggali, memfasilitasi coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bagus sekali Bu ya, tahapan-tahapan alur ceritanya sudah terlihat Iya, jelas gitu ya, iya dari Pak, awal Insya Allah. sampai akhir. Iya, Dan juga si Koci tadi juga memiliki solusi terbaik ya yang sudah iya. ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kedua Bu, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan terkait coaching yang sudah dilakukan? Kompetensinya apa ya yang ingin saya kembangkan ya? Memahami alur tirta Pak agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi supaya Seperti lebih itu baik Pak. lagi banyak Lebih banyak mantap berlatih lah Bu lagi ya. ya. Heeh, Banyak banyak berlatih. berlatih Iya, istilahnya ya banyak dengan berlatih mungkin lagi. dengan rekan sejawat ataupun dengan para Betul. siswa di SMA Ibu ya Bu ya. Iya, iya Pak, betul. Oke, terima kasih Ibu. Semoga kita semua bisa melakukan praktek-praktek coaching selanjutnya dan juga para siswa yang memiliki masalah bisa mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih Ibu Amin, Dewi. amin. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Sumardi. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam demikian. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siklus kali ini tentang praktek coaching yang diperankan oleh Ibu Dewi dan Ibu Seni sudah selesai. Maka saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus kali ini, pada peran pengamat 1 akan diperankan oleh Cincin Berkasari, pengamat 2 akan diperankan oleh Pak Sumardi, dan sebagai coach diperankan oleh Ibu Seni, dan sebagai coaching itu akan diperankan oleh Ibu Dewi. Baik, Ibu Seni. Ya Bu. Aduh. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Serta bagaimana tanggapan coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu utarakan? Lalu dalam coaching itu ada prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik sekali Ibu. Kemudian bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu. Indikatornya coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selain itu juga ada rencana untuk kedepannya, gitu Bu. Oke, baik Bu. Ibu sudah bisa memulai proses coachingnya. Saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan nanti bersama Ibu Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Ya. Terima kasih. Bu Dewi, mikrofonnya masih off. Kita ulang ya. Assalamualaikum. Bu Seni sedang sibuk tidak? Waalaikumsalam. Tidak Bu.
Gimana? Kebetulan sedang istirahat. Saya pengen curhat, Ibu. Oh iya, silahkan. Karena sedang istirahat, kita punya waktu 30 menit. Nah, kira-kira apa tujuan Ibu ingin curhat dengan saya? Saya sedang bingung, Bu, karena beberapa hari terakhir ini ada yang mengganggu pikiran saya. Gini, Bu, beberapa siswa saya di kelas 9A, terutama laki-laki, tidak membawa buku pelajaran dan pena ke sekolah. Mereka hanya datang ke sekolah, duduk, dengarkan, lalu pulang. Begitu saja yang saya perhatikan selama 3 minggu terakhir ini. Baiklah, jadi Bu Dewi ingin curhat mengenai beberapa siswa Bu Dewi yang selama 3 minggu terakhir ini hanya tidak membawa buku pelajaran dan pena ke sekolah ya Bu. Padahal kan tujuan utama ke sekolah itu adalah belajar. Benar begitu ya Bu? Benar sekali, Bu. Perasaan saya campur aduk dari cemas, khawatir, dan menyayangkan perilaku mereka. Apalagi mereka sudah kelas 9 yang seharusnya lebih rajin dan fokus, bukan sekedar datang ke sekolah. Kelas 9 memang sudah waktunya harus belajar yang rajin dan fokus. Karena mereka juga kan akan menghadapi ujian sekolah untuk kelulusan. Tetapi dengan perilaku mereka yang tidak membawa buku pelajaran dan pena, seolah-olah seperti tidak ada semangat belajar ya Bu ya? Iya, betul. Saya sebagai wali kelas mereka seharusnya sudah mulai membimbing dan mengarahkan mereka untuk mencapai sekolah lanjutan yang mereka inginkan. Tetapi, melihat perilaku mereka yang tidak membawa buku pelajaran dan pena ke sekolah sangat disayangkan. Baiklah, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari siswa Ibu itu? Saya ingin siswa saya kelas 9A membawa buku pelajaran dan pena ke sekolah agar ilmu yang mereka dapatkan di kelas bisa mereka pelajari lagi di rumah. Selain itu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 9A agar mereka lebih rajin dan fokus belajar untuk menghadapi kelulusan nanti. Berdasarkan obrolan kita tadi ya Bu. Nah, siswa Ibu itu kan di kelas 9A sudah hampir sekitar 3 minggu ya Bu ya, tidak membawa buku pelajaran dan pena ke sekolah, dan menunjukkan kurangnya motivasi belajar mereka. Nah, kira-kira motivasi belajar seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin siswa kelas 9A memiliki kesadaran bahwa mereka harus belajar bersungguh-sungguh dengan mencatat materi yang sudah dipelajari, supaya bisa mereka pelajari lagi di rumah. Mereka tidak mengecewakan kepercayaan orang tuanya bahwa mereka ke sekolah betul-betul mendapatkan ilmu. Jika usaha mereka benar-benar dilakukan, maka mereka akan semakin dekat dengan cita-cita yang diinginkan. Jika seandainya diberi level nih ya Bu ya, kira-kira dari angka 1 sampai 10, motivasi siswa Ibu itu ada di level berapa ya Bu ya? Menurut saya masih di angka 5, Bu, karena hanya beberapa orang saja di kelas yang menunjukkan upaya belajar bersungguh-sungguh. Oh begitu. Jadi artinya beberapa siswa Ibu di kelas 9A yang tidak membawa buku pelajaran dan pena ini, motivasi belajarnya masih kurang ya Bu ya? Dan hanya menjadikan sekolah ini sebagai formalitas. Barangkali begitu, betul tidak Bu? Iya, betul Bu Seni. Sepertinya mereka tidak meyakini bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Saya khawatir mereka akan menyesal nantinya. Kalau berdasarkan level yang saya ibaratkan tadi ya, Bu Dewi ini menyebutkan motivasi belajar mereka itu ada di level 5. Nah, lalu Bu Dewi ini sebetulnya ingin motivasi belajar mereka itu ada di level berapa kira-kira? Menurut pendapat saya, di level 7 atau 8 itu sudah sangat baik, Bu. Oh, kalau gitu apa sih yang ingin Ibu lakukan supaya Ibu ini bisa membantu mereka mencapai level 7 atau 8 itu? Saya berencana untuk lebih perhatian lagi terhadap mereka
dan melakukan pendekatan personal agar mereka tidak sungkan memberikan alasan mengapa mereka selama 3 minggu terakhir sekolah tetapi tidak membawa buku dan pena. Oh, menurut Ibu, pendekatan seperti apa yang bisa membuat mereka merasa diperhatikan dan terbuka kepada Bu Dewi? Saya akan membuat mereka lebih nyaman jika konsultasi dengan saya sebagai wali kelas dengan langkah-langkah seperti pertama, setiap masuk kelas saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menanyakan perasaan yang sedang mereka rasakan. Kedua, saya akan melakukan pendekatan secara personal untuk melatih mereka mengungkapkan perasaan yang sedang mereka rasakan. Ketiga, saya akan memberikan motivasi pembelajaran kepada mereka. Wah, bagus itu Bu Dewi. Karena Ibu sebagai wali kelas yang berencana meluangkan waktu melakukan pendekatan dengan kelas 9A, nah sehingga siswa pun pasti perlahan-lahan dapat mengungkapkan isi hati mereka. Ataupun mereka juga bisa curhat tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, menurut Bu Dewi, kira-kira bagaimana sih bisa Bu Dewi melihat peluang tersebut? Saya yakin bisa Bu, apalagi jika saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang bervariatif yang dapat menuntun kodrat anak agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan saya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa komitmen yang ingin Ibu lakukan untuk membuat beberapa siswa kelas 9A yang tidak membawa pena ke sekolah dan tidak membawa buku ini, kemudian motivasi belajar mereka itu bisa meningkat? Ketika saya ada jam pelajaran di kelas 9A maupun jika kelas tersebut sedang kosong karena guru mata pelajaran yang tidak hadir, maka lebih baik saya mengisi kelas kemudian melakukan pendekatan dengan mereka. Oh, kalau begitu, kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Rencananya saya besok karena ada jam pelajaran saya di kelas 9A. Oh, baiklah. Dari percakapan kita ini ya Bu ya, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi tahu Bu hal apa yang akan saya lakukan untuk memotivasi siswa untuk ke sekolah dengan memberikan kenyamanan sehingga mereka terbuka untuk mengungkap perasaan kemudian perlahan-lahan motivasi belajar mereka pun meningkat. Oh, baiklah. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, sudah Bu. Kembali ke Baik. pengamat. Terima kasih Ibu Seni dan juga Ibu Dewi yang sudah melakukan praktik coaching pada kesempatan hari ini. Di sini saya sebagai pengamat 2 akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Seni ya, selaku coach ya. Nah, Iya Pak. Ibu Seni, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat praktik coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Silakan Bu. Saya melihat bahwa praktik coaching yang tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Nah, kemudian saya juga menggali dari perbincangan tadi dengan coach mengenai permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana coach ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Prinsip coaching juga sudah terlihat nampak tadi Bu ya. Ya. Oke, yang Alhamdulillah kedua, Pak. Yang kedua Bu, kompetensi apa nih yang Ibu inginkan kembali, yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang saya inginkan ya bahwa pada setiap aktivitas coaching itu saya bisa lebih memahami bagaimana sih tahapan pada alur tirta dan mungkin dengan seringnya saya melakukan aktivitas coaching jadi alur tirta itu akan mengalir seperti biasanya karena sudah terbiasa gitu Pak. Nah jadi ya Seperti pemahaman tirta saya lah ya. iya betul sekali seperti Ibu adalah tirta. orang Sunda ya. Iya Bapak ngerti Oke. aja. Tahu aja ya naon. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan praktek coaching, bisa mengimplementasikan
eh, praktek coaching tentunya di sekolah kita, baik kepada rekan teman sejawat ataupun juga ke para siswa kita. Iya, Oke, Pak. terima kasih Bu Zaini, Bu Dewi. See you next time. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah siklus coaching kali ini yang diperankan oleh Ibu Zeni sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coachee. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.